Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenevin Setiawan, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas mengenai topik meditasi. Sebelum meditasi, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah siapkan tempat dan waktu meditasi. Jadi pilihlah tempat meditasi yang tenang dan tentukan kapan kamu akan bermeditasi. Yang kedua adalah bermeditasilah dengan posisi tubuh yang menunjang. Jadi arti menunjang di sini itu tidak terlalu rileks, namun tidak terlalu tegang. Jadi tegak biasa gitu. Yang ketiga adalah meregangkan tubuh. Jadi kita bisa mungkin pijat-pijat terlebih dahulu supaya nanti saat bermeditasi kita tidak pegal-pegal. Lalu ada beberapa posisi meditasi. Yang pertama adalah meditasi duduk. Jadi duduklah dengan kaki dilipat sila, tegakkan tulang bagian belakang perut, jangan membungkuk, letakkan tangan di paha atau di tengah pangkuan. Meditasi duduk adalah posisi meditasi yang umum dilakukan banyak orang karena ketika duduk tubuh menjadi cukup rileks namun tidak menjadi malas. Namun jika kamu merasa lelah atau jenuh ketika melakukan meditasi duduk, kamu bisa bermeditasi dengan posisi lain. Nah, yang kedua adalah meditasi berdiri. Berdirilah dengan tegak, dengan kaki sedikit terbuka, jangan membungkuk tetapi tetap santai. Telapak tangan saling berkumpul di depan perut atau di belakang, atau beranjali di depan dada. Mata dipejamkan atau jika dibuka melihat 3 meter ke bawah. Mulailah memperhatikan napas atau objek meditasimu. Lalu ada meditasi berbaring. Jika kamu merasa tubuhmu terlalu sakit untuk duduk atau berdiri, kamu bisa bermeditasi dengan posisi berbaring. Jadi cara meditasi berbaring adalah yang pertama, berbaring ke samping kanan, tangan kanan menyanggah kepala, dan kaki boleh sedikit ditekuk supaya tubuh tidak tegang. Tapi ketika lehermu mulai terasa tegang, kamu boleh berganti posisi. Bahkan kamu juga tidak dilarang untuk bermeditasi dengan berbaring ke samping kiri. Namun ingatlah untuk benar-benar menyadari setiap pergerakanmu ketika kamu berganti posisi. Namun jika tubuhmu sangat lelah, kamu boleh bermeditasi berbaring dengan seluruh punggung terbaring dan seluruh bagian belakang kepala menyentuh lantai atau matras. Supaya kamu tidak cepat tertidur, kamu bisa menengkuk kakimu. Atau jika kamu bermeditasi untuk menjadi merasa rileks, kamu bisa berbaring sepenuhnya. Ketika kamu melakukan meditasi dengan posisi berbaring, kamu harus menjaga penyadaranmu agar jangan cepat tertidur. Namun jika kamu bermeditasi untuk merasa rileks atau beristirahat, kamu bisa bermeditasi sampai benar-benar tertidur. Setelah itu, kamu akan merasa lebih segar dan dapat melanjutkan meditasi dengan posisi lain. Lalu ada meditasi jalan. Meditasi jalan adalah salah satu posisi meditasi yang bisa kita lakukan hampir tiap hari. Ketika kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, atau ketika kita memang menyempatkan waktu untuk bermeditasi. Cara melakukan meditasi jalan adalah yang pertama, tentukan arah kemana kamu berjalan. Lalu berjalan dengan tangan di depan atau di belakang tubuh. Lalu mata menatap ke bawah sejauh 3-4 meter. Lalu rasakanlah setiap gerakan kakimu. Kamu bisa bermeditasi jalan dengan rute pendek sejauh beberapa meter saja, lalu kembali ke tempat yang sama. Kamu juga bisa bermeditasi dengan rute yang jauh. Lalu rasakan kakimu ketika diangkat dan kembali menginjak tanah. Kamu dapat membantu meditasimu dengan membatin kiri, kanan, atau angkat, sentuh. Kamu bisa berjalan lambat atau cepat. Jadi ada banyak objek meditasi. Lalu berdasarkan objek ya meditasi juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, meditasi yang dilakukan dengan memperhatikan satu objek saja, dan meditasi yang dilakukan, misal hanya memperhatikan napas dari awal hingga akhir meditasi. Lalu yang kedua, ada meditasi yang dilakukan dengan memperhatikan atau menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitar, yang ditangkap oleh alat indera seperti menyadari bunyi yang terdengar, bau yang tercium, angin yang terasa di kulit, mengamati apa yang disadari semua alat indera secara acak.
Nah, tapi ada 7 kategori objek meditasi yang telah dikelompokkan. Yang pertama adalah 10 perwujudan atau kasina. Di antaranya wujud tanah, air, api, angin, warna hijau, warna kuning, warna merah, warna putih, cahaya, dan angkasa. Lalu 10 wujud yang menjijikan atau asuba, berupa bermacam-macam mayat hingga rangka tengkorak. Lalu yang ketiga adalah 10 perenungan Anusati, terdiri dari perenungan mengenai sifat Buddha, Dhamma, Sangha, moralitas, kemurahan hati, kebijakan para dewa, kedamaian nibbana, keluar masuknya napas, kematian, dan kotoran tubuh. Lalu ada 4 keadaan tak terbatas atau apamana, terdiri dari cinta kasih atau metta, welas asih terhadap makhluk menderita, karuna, simpati terhadap kebahagiaan pihak lain, mudita, dan ketenangan seimbang, yaitu UPK. Lalu ada 1 perenungan terhadap makanan yang menjijikan atau ahare patikulasanya. Lalu ada 1 analisis terhadap 4 unsur atau catudatu wawatana, yaitu unsur tanah, air, api, dan udara. Lalu ada 4 perenungan tanpa materi atau arupa mengenai ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kosongan, bukan persepsi pun bukan non-persepsi. Pemilihan objek meditasi sesuai watak. Ke-40 objek meditasi bukan untuk kita latih semua. Setiap orang bisa memiliki objek yang paling sesuai. Pemilihan dilakukan berdasarkan pada watak atau kecenderungan batin seseorang yang akan berlatih meditasi. Watak atau kecenderungan batin ini dikenal juga dengan istilah carita. Ada 6 jenis watak orang yang belum mencapai kesucian. Berikut ini kita akan mempelajari jenis-jenis, ciri-ciri umum, serta objek meditasi yang sesuai untuk setiap watak. Yang pertama adalah watak penuh nafsu, atau bisa disebut juga sebagai raga carita. Ciri-ciri watak ini didominasi oleh nafsu keinginan indrawi, cenderung terikat terhadap objek-objek yang menyenangkan. Nah, seseorang yang memiliki watak penuh nafsu bisa melakukan meditasi salah satu jenis mayat atau kotoran tubuh, supaya meditasi tersebut adalah sesuatu yang tidak menyenangkan indera. Yang kedua adalah watak kebencian atau dosa carita. Ciri-ciri watak ini adalah kecenderungan marah, benci, serta iri hati. Emosinya tidak stabil sehingga tidak dapat mengendalikan kemarahan. Objek meditasi yang sesuai untuk watak ini adalah sesuatu yang lembut atau indah, yaitu 4 keadaan tak terbatas dan perwujudan warna biru, putih, merah, dan kuning. Lalu ada watak dungu atau moga carita. Ciri-ciri watak ini adalah kecenderungan bingung, lamban, dan malas, diliputi kegelapan batin. Dungu atau bodoh maksudnya tidak mampu membedakan baik dan buruk, bukan berarti tidak menguasai ilmu pengetahuan. Objek meditasi yang sesuai untuk watak ini adalah keluar masuknya napas atau anapanasati. Yang keempat adalah watak spekulatif atau witaka carita. Ciri-ciri watak ini adalah kecenderungan pikiran yang berkeliaran, tergesa-gesa, mudah gugup atau cemas, bahkan terhadap hal-hal yang belum tentu nyata sekalipun. Sulit sekali bagi orang yang berwatak spekulatif ini untuk merasakan kedamaian. Objek meditasi yang sesuai untuk watak ini sama dengan orang yang memiliki watak dungu, yaitu keluar masuknya napas. Yang kelima adalah watak mudah percaya atau sada carita. Ciri-ciri watak ini adalah kecenderungan mudah percaya, polos, dan biasanya rendah diri. Objek meditasi yang cocok bagi orang berwatak ini adalah perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, perenungan terhadap sila atau moralitas, kemurahan hati, dan perenungan terhadap kebajikan para dewa. Yang keenam adalah watak cerdas atau budi carita. Ciri-ciri watak ini adalah kecenderungan menekankan pengertian, selalu ingin tahu dan meneliti. Orang yang memiliki watak ini sangat cerdas. Namun, perlu kita sadari juga bahwa kecerdasan tidak selalu merupakan keuntungan jika tidak diiringi dengan pengertian yang benar atau kebijaksanaan untuk membedakan hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan.
Objek meditasi yang sesuai untuk watak cerdas ini antara lain perenungan terhadap kedamaian nibbana, kematian, makanan yang menjijikan, analisis terhadap 4 unsur, dan keluar masuknya nafas. Lalu kita akan membahas mengenai meditasi napas. Nah, meditasi nafas adalah jenis meditasi yang paling sering digunakan. Mengapa? Karena sepanjang kita hidup, napas selalu bersama kita, ya kan? Ketika kita lagi bernapas, maka kita tak lagi hidup. Namun kita sering tidak menyadarinya, kita tidak merasakan napas kita. Karena kita selalu bernapas, maka meditasi napas menjadi salah satu meditasi yang mudah kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu bagaimana cara melakukan meditasi napas? Berikut adalah cara melakukan meditasi napas. Yang pertama adalah duduklah dengan posisi yang nyaman bagimu. Setelah tubuhmu cukup nyaman, kamu mulai tutup matamu. Lalu rasakan napasmu. Rasakan ketika napas masuk, rasakan ketika napas keluar, rasakan ketika napasmu panjang, rasakan ketika napasmu pendek. Lalu teruslah bermeditasi dengan merasakan atau menyadari napasmu. Lalu kita ada meditasi cinta kasih. Kita melakukan meditasi cinta kasih untuk membangkitkan perasaan cinta kasih tersebut dan membagikannya kepada sebanyak mungkin makhluk lain dari yang kita sayangi. Kita kenal, tidak kita kenal, yang berselisih dengan kita, bahkan makhluk yang tak pernah kita lihat sekalipun. Nah, lalu cara melakukan meditasi cinta kasih adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, setelah mendapatkan posisi meditasi yang nyaman, mulailah pejamkan matamu. Sadari napasmu selama beberapa saat sehingga kamu merasa lebih tenang. Tersenyumlah sedikit sambil berkata dalam hati, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Kamu bisa mengingat beberapa kejadian bahagia yang pernah kamu rasakan untuk membantumu merasakan aku bahagia. Lalu doakanlah semua makhluk agar sehat dan bahagia. Lalu ada meditasi perenungan. Kita dapat bermeditasi dengan melakukan perenungan. Namun, perenungan yang dimaksud adalah perenungan yang memiliki kebajikan atau bertujuan, bukan merenungi yang bukan-bukan dan bukanlah melamun. Kita bisa merenungi ajaran Buddha dengan cara merenungi sabda Buddha, merenungi makna dari sutta atau sutra, merenungi arti dari parita. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar untuk melakukan meditasi perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Meditasi perenungan terhadap Buddha meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha. Semakin kita yakin, semakin kita akan menjalani ajaran Buddha dengan sebaik mungkin. Lalu cara melakukan meditasi perenungan terhadap Buddha adalah yang pertama, duduklah dengan posisi meditasi yang nyaman tapi juga tegak. Lalu pejamkan matamu, sadari napasmu sebanyak 3 tarikan dan embusan napas, munculkan rupa Buddha dalam pikiranmu, bayangkan kebaikan dan teladan Buddha, renungi sifat-sifat unsur Buddha, dan setelah selesai kamu dapat merenungi Buddha selama beberapa saat, lalu tutuplah meditasimu dengan bernamaskara kepada rupa Buddha yang ada dalam meditasimu. Melakukan meditasi perenungan terhadap Dhamma meningkatkan keyakinan dan tekad kita untuk menjalani Dhamma yang baik. Lalu cara melakukan meditasi perenungan terhadap Dhamma adalah sebagai berikut, yaitu duduklah dengan posisi meditasi yang nyaman tapi juga tegak, lalu pejamkan matamu, lalu sadari napasmu sebanyak 3 tarikan dan embusan napas, munculkan perasaan bahagia yang pernah kamu rasakan yang berhubungan dengan Dhamma. Nah, maksudnya di sini tuh misalnya perasaan bahagia ketika kamu berbuat baik, atau perasaan bahagia ketika kamu mendengarkan Dhamma. Lalu renungi sifat-sifat Dhamma. Lakukan meditasi perenungan terhadap Sangha meningkatkan keyakinan dan tekad kita untuk menjalani Dhamma dengan baik dengan mengikuti sifat-sifat suci Sangha. Cara melakukan meditasi perenungan terhadap Sangha adalah sebagai berikut, yaitu duduklah dengan posisi meditasi tegak tapi nyaman, lalu pejamkan mata, lalu sadari napasmu sebanyak 3 tarikan dan embusan napas, lalu renungi sifat-sifat Sangha. Lalu ada meditasi penyadaran.
Meditasi penyadaran dapat diartikan sebagai menyadari apapun yang terjadi pada badan dan batin kita. Meditasi penyadaran membantu kita untuk selalu menyadari apapun yang kita lakukan. Hampir setiap orang pernah melakukannya, misalnya ketika kita tak sengaja marah kepada orang tua kita atau ketika kita memukul teman tanpa kita sadari. Kesalahan tersebut terjadi karena kita kurang penyadaran saat melakukannya. Jika kita sering melakukan meditasi penyadaran, kita akan terbiasa untuk selalu menyadari setiap hal yang kita lakukan, sehingga kita dapat mencegah kesalahan yang mungkin terjadi. Meditasi penyadaran membuat kita menyadari apa yang terjadi pada tubuh dan batin kita, sehingga kita menjadi lebih baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Meditasi penyadaran membuat batin kita menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih siaga, dan bahagia. Cara melakukan meditasi penyadaran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, duduklah dengan posisi meditasi tegak tapi nyaman. Lalu pejamkan matamu dan sadari napasmu sebanyak 3 tarikan dan embusan napas. Mulailah menyadari apa yang dicerap oleh alat indramu. Ketika kamu mendengar saja, jangan berpikir, jangan berkomentar. Ketika kamu melihat saja, jangan berpikir, jangan berkomentar. Ketika kamu membau saja, jangan berpikir, jangan berkomentar. Ketika kamu mengecap saja, jangan berpikir, jangan berkomentar. Ketika kamu merasa dengan kulitmu, merasa saja, jangan berpikir, jangan berkomentar. Ketika muncul perasaan kesal, pegal, bosan, sakit, marah, sadari saja perasaan itu, jangan melanjutkan atau menambahnya dengan berbagai pikiran. Ketika muncul perasaan senang, bahagia, damai, sadari saja perasaanmu, jangan dikomentari. Kamu bebas menyadari satu indramu dalam sekali waktu, lalu menyadari indra yang lain dan terus berganti. Atau kamu bisa menyadari satu indra saja selama meditasinya. Teruslah menyadari apa yang terjadi pada dirimu sampai waktu meditasi selesai. Meditasi penyadaran dapat kita lakukan dalam di mana saja dan kapan saja. Kamu bisa melakukannya saat melakukan kegiatan sehari-hari, saat berjalan, makan, minum, mandi, belajar, dan lain-lain. Sadari gerakan tubuhmu, sadari gerak tanganmu ketika makan, sadari gerakan kakimu, matamu, kepalamu, seluruh tubuhmu, dan seluruh dirimu. Dengan melakukan meditasi penyadaran dalam setiap kegiatan, kamu bisa bermeditasi sepanjang waktu. Lalu ada beberapa hal yang harus dilakukan jika mengantuk saat meditasi. Yang pertama adalah kembalilah merasakan napasmu. Lalu jika masih mengantuk, buka mata sebentar lalu kembali bermeditasi. Jika masih mengantuk, cuci muka, basuh sedikit tengkuk dan lengan bagian atas agar kamu merasa lebih segar. Jika masih juga mengantuk, lakukan meditasi jalan. Jika kantuknya tidak tertahan lagi dan merasa benar-benar lelah, tidurlah supaya badan beristirahat sejenak. Setelah merasa lebih segar, lanjutkan meditasi. Sabda Buddha berkata, para bijak yang tekun bermeditasi, yang menikmati pelepasan dan kedamaian, para dewa pun mendamba seperti mereka, yang cerah dan yang sadar. Dhammapada 181. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga membantu.